Beralih ke informasi lainnya, mangkir dari pemanggilan kawanan debt collector yang sempat berselisih dengan polisi saat penagihan ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara usai ditetapkan sebagai tersangka, Aibtu FN, anggota polisi yang menusuk debt collector justru masih berdinas di Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Good people, masih ingat kasus yang sempat viral di media sosial ini? Maret lalu, Aibtu FN menembak dan memukul debt collector usai tak terima ditagih untuk melunasi tunggakan di parkiran Mall PS Palembang. Telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi yang berdinas di salah satu polsek di Lubuk Linggau ini sejauh ini tidak ditahan karena kooperatif saat dipanggil untuk diperiksa. Dalam pemeriksaan ditemukan fakta mobil yang akan diambil paksa oleh 12 orang debt collector itu dibeli Aibtu FN dari oknum berinisial E, bukan dari leasing yang bersangkutan. Meski begitu, ia memastikan proses hukum Aibtu FN atas kasus ini berjalan secara akuntabel dan sesuai aturannya. Terlapor ditetapkan sebagai tersangka, jadi kedua belah pihak saling lapor, kemudian kedua pihak juga sebagai tersangka. Ini prosesnya masih berlanjut. Tadi sudah saya ketemu dengan penyidik, akan segera dilakukan gelar perkaranya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. Selain memeriksa Aibtu FN sebagai tersangka, polisi juga memeriksa sejumlah saksi yang ditangani oleh Subdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda Sumsel. Dua oknum debt collector dilaporkan balik dengan pasal perampasan dan pengeroyokan terhadap oknum polisi Aibtu FN. 2 dari 12 orang debt collector telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap Aibtu FN saat mengambil paksa mobil. Keduanya dijemput paksa 24 April lalu usai 3 kali mangkir atau tidak kooperatif saat dilakukan pemanggilan oleh penyidik. Kedua oknum debt collector yakni Bambang dan Robert dijemput paksa oleh polisi di rumahnya masing-masing. Yang diduga para pelaku ini setelah dilakukan pemanggilan 2 kali tidak hadir. Makanya kami keluarkan surat perintah untuk membawa saksi. Dan setelah kami melakukan surat perintah membawa saksi, mengamankan para saksi atau diduga pelaku ini, yang berhasil kami amankan 2 orang, kami bawa ke kantor, kami lakukan pemeriksaan. Selanjutnya setelah pemeriksaan kami lakukan gelar perkara, sudah cukup bukti-bukti yang dirasa oleh penyidik, kami tingkatkan status menjadi tersangka. Selanjutnya, guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua oknum debt collector terancam kurungan pidana 9 tahun penjara. Abdus Salam, Yuda Satria melaporkan untuk NET.